Ketegangan di Timur Tengah belum benar-benar mereda. Di tengah gencatan senjata yang masih rapuh dengan Iran, Amerika Serikat justru meningkatkan kehadiran militernya dengan mengerahkan kekuatan besar ke kawasan. Komando Pusat AS atau United States Central Command, CENTCOM, mengonfirmasi kapal induk USS George H.G.W. Bush telah tiba dan kini beroperasi di Samudra Hindia. Kehadirannya melengkapi dua kapal induk lain yang lebih dulu ditempatkan di wilayah strategis. Dalam pernyataan resmi yang dikutip The Times of Israel, CENTCOM menyebut USS Gerald Ford berada di Laut Merah, sementara USS Abraham Lincoln ditempatkan di Laut Arab. Dengan demikian, untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu terakhir, 3 kapal induk Amerika Serikat beroperasi sekaligus di kawasan yang sama. Sebuah sinyal kuat meningkatnya kewaspadaan militer Washington. Pengerahan ini terjadi saat gencatan senjata antara AS Israel dan Iran telah berlangsung sekitar 2 pekan. Meski diperpanjang tanpa batas waktu, situasi di lapangan dinilai masih jauh dari stabil. Ketegangan sewaktu-waktu bisa kembali memuncak. Risiko eskalasi tetap tinggi, terutama jika terjadi insiden militer yang tidak terkendali. Langkah AS menambah armada tempur juga dibaca sebagai upaya menjaga kepentingan strategisnya, termasuk mengamankan jalur energi global yang melintasi kawasan Timur Tengah. Kapal induk kembali beroperasi usai perbaikan. Sebelumnya, kapal induk USS Gerald Ford kembali beroperasi setelah sempat menjalani perbaikan akibat insiden kebakaran yang terjadi di atas kapal pada Maret lalu. Setelah proses perawatan selesai, kapal induk terbesar milik Angkatan Laut Amerika Serikat itu kini kembali aktif dan bergabung dalam misi militer di kawasan Timur Tengah. Kembalinya USS Gerald Ford menambah kekuatan armada AS di wilayah yang tengah mengalami ketegangan tinggi. Kapal ini diketahui telah beroperasi lebih dari 10 bulan di laut dalam berbagai misi, termasuk pengamanan jalur maritim serta operasi penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal di perairan internasional. Dengan pengalaman operasional yang panjang serta kemampuan tempur yang besar, kehadiran USS Gerald Ford dinilai memperkuat posisi militer Amerika Serikat di kawasan, sekaligus menjadi bagian dari strategi untuk menjaga stabilitas dan merespons potensi ancaman yang berkembang di Timur Tengah. Funggu armada AS di Hormuz. Di tengah situasi tersebut, Iran melalui Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, mengklaim telah menyiapkan respons militer jika kapal-kapal AS memasuki wilayah strategis Selat Hormuz. Kepala Kehakiman Iran, Gholam Hossein Mohseni, menyatakan bahwa armada kapal cepat serta kendaraan bawah air tanpa awak milik Islamic Revolutionary Guard Corps telah disiagakan di wilayah selatan Iran. Menurutnya, kekuatan tersebut ditempatkan di lokasi tersembunyi dan siap menghadapi kapal perang Amerika Serikat yang mencoba memasuki jalur pelayaran vital tersebut. Pernyataan ini muncul tak lama setelah Amerika Serikat meningkatkan kehadiran militernya di kawasan. Iran menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pertahanan untuk menjaga kedaulatan wilayahnya, sekaligus memberikan peringatan keras terhadap potensi eskalasi konflik. Lebih lanjut, media Iran melaporkan adanya insiden yang melibatkan kapal perang AS, yakni USS Michael Murphy, DDG-112, dan USS Frank E. Peterson, DDG-121. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Angkatan Laut IRGC sempat mengunci target terhadap kedua kapal tersebut menggunakan sejumlah rudal jelajah setelah mereka tidak mengindahkan peringatan awal. Perkembangan ini menunjukkan bahwa meskipun gencatan senjata masih berlaku, dinamika di lapangan tetap berisiko tinggi. Dengan meningkatnya aktivitas militer dari kedua belah pihak, Selat Hormuz kembali menjadi titik krusial yang berpotensi memicu eskalasi konflik lebih luas, terutama mengingat perannya sebagai jalur utama distribusi energi global. Analis menilai, kombinasi antara pengerahan kekuatan militer AS dan kesiapsiagaan Iran menciptakan situasi high risk, di mana kesalahan kecil dapat berujung pada konfrontasi terbuka. Hingga kini, dunia internasional terus memantau perkembangan di kawasan tersebut dengan kekhawatiran akan dampak yang bisa meluas ke stabilitas global.